Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du ibadallah. Insyaallah bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga pada waktu dan kesempatan ini kita diberikan oleh Allah izin dan ridhonya untuk bertolabul ilmi. Wabil khusus kepada grup 5 jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah, dalam rangka kita mendapatkan sifat ismu zatnya Allah pada diri dengan sebutan aftar, mencari zahirnya Allah adalah satu jalan yang bisa mendapatkan hak dari Allah untuk berijab Tuhan kepadanya. Tidak lain, tidak ada kodrat-kodrat yang bisa mewujud di dalam kodrat apapun kecuali kodratnya sendiri yang bisa menghadap kepadanya. Untuk itu Allah berikan sifat aftar, yaitu sifat ketuhanan oleh semua sekalian alam, dihibahkan dan disembunyikan kepada kodratnya dalam wujud, dalam mawujud Rabbil Alamin. Dikatakan asmanya Allah bernama dia Allah, wujud adalah sifat Tuhan nyata pada mawujud pada dirinya. Maka kita harus mendapatkan kodrat diri yang disebut kodrat Tuhan. Kalau kodrat Tuhan bukan kodrat umat. Jadi dalam pencarian apa sesuatu yang berdiri di dalam tulisan Allah itu, mencari Tuhan bukan mencari sababiah atau penyebab atau wasilahnya. Tuhan ya Tuhan, mencari Tuhan ya dengan kodrat Tuhan. Kodrat Tuhan ya kodrat Tuhan. Tidak ada lagi kodrat hakikat yang dimasukkan dalam pencarian. Contoh sandaran pada nurani, rohani, rabbani, itu kodrat yang disandarkan di dalam hakikat. Tapi di dalam pencarian kodrat Tuhan, Tuhan memiliki kodrat sendiri. Itu sesuatu yang berdiri. Apa bentuk wujud kodrat itu? Nah, sebelum kita mendapatkan perjalanan 7x4 nanti, kita harus berwawasan dulu tentang apa yang dikatakan dengan kodrat diri Tuhan. Nah, kodrat diri Tuhan tidak boleh ada sebutan keumatan atau sebutan nur zat batin, sir, wujud segala macam. Itu adalah kodrat keumatan, bukan kodrat Tuhan. Tidak boleh ada penyebutan tentang kodrat Tuhan berupa kodrat umat atau alam. Itu ingat ya.
Untuk itu kita mencari jadi siapa yang ada, wujud apa yang berdiri, sesuatu yang berdiri di dalam asma tadi. Nah, sebelum itu kita harus mengingat dulu dan berwawasan bahwasan dalam kaji diri atau sesuatu yang berdiri itu beda. Sesuatu yang berdiri adalah diri yang didirikan, ya, tanpa pertolongan siapapun. Kodrat diri yang berdiri tanpa ada pertolongan siapapun. Nah, itu namanya diri jauhar. Jauhar itu adalah diri yang sudah ada, yaitu dinamakan jauhar awal. Kalau jauhar awal itu dari awal dia sudah ada, tapi belum diberi nama. Nah, sementara ada diri yang didirikan. Nah, ini namanya diri arat. Ya, diri arat. Diri arat ini kalau enggak didirikan dia enggak bisa. Contoh apa? Rabbani, rohani, nurani. 7 sifat mengalami 3 kodrat. 10 amal besar itu diri yang didirikan. Dia tidak bisa menjadi diri kalau tidak didirikan. Jadi ada diri yang tidak didirikan tapi dia berdiri sendiri. Inilah diri yang berdiri, yang berkodratkan akan Tuhan, yaitu diri yang dijadikan. Aku jadikan sesuatu umat untuk menyembah kepadaku. Nah, itu diri, tetapi bukan diri kita. Jangan mencari wujud Allah pada diri kita, tapi mencari wujud Allah pada dirinya, yaitu diri yang dia jadikan. Jauhar adalah suatu ruh kudus yang sangat suci, ya. Jauhar ini nama sebuah kodrat, yaitu sebuah kodrat yang diumpamakan dan dia bisa menerima perumpamaan Tuhan. Kalau yang lain tidak boleh. Nah, jadi kalau diri jauhar, diri bisa menerima. Jauhar adalah suatu roh kudus, suatu kesucian, hayat yang sangat suci, suatu wujud diri yang sangat suci. Nah, karena kesuciannya inilah, maka dia memberikan suatu pantulan ke diri arat. Apa diri arat? Diri yang halus. Ada yang halus dari segala yang halus, inilah yang halus, yaitu arat. Arat ini adalah sebuah diri rahasia. Karena kesucian diri jauhar ini, sinar kesuciannya ini memantulkan suatu cahaya yang paling mulia, dinamakan ahyan karajiah. Inilah bentuk wujud kita ini. Ini pantulan kesucian jauhar dipantulkan kepada diri arat atau ahyan sabitah yang beningnya seperti kaca. Dia pantulkan, maka terlihatlah pantulan itu bernama ahyan karajiah. Dan ahyan karajiah ini adalah suatu maujud yang dihalalkan, seperti memperhalalkan wujudnya Allah. Ini hanya sebuah maujud yang dihalalkan. Jadi ahyan karajiah adalah pantulan dari kesucian diri jauhar kepada diri sabitah. Maka dikatakan jauhar, diri jauhar sabitah, tapi di dalam diri dinamakan dengan kodrat diri sabitah. Dinamakan dengan kodrat diri sabitah, atau dinamakan sabitah atau basitah boleh. Untuk itu jamaah, kita sudah paham dan berilmu sekarang, rupanya ada diri yang tidak didirikan tapi dia berdiri sendiri.
Inilah sesuatu yang berdiri di dalam asmanya tadi. Tapi kalau untuk mengetahui lebih dalam, kita harus menjalankan perjalanan 7 kali 4 yang akan kita jalankan. Tapi untuk saat ini saya memberikan suatu pandangan. Jangan nanti bertanya-tanya diri siapa itu Buya, apa bentuk dirinya Buya. Kalau bentuk nanti di belakang, ya. Nanti di saat perjalanan ini sudah berjalan dengan mulus, nanti 7 kali 4-nya sudah berjalan dengan baik. Apa-apa saja yang masuk ke dalam tulisan alif lam lam ha, sehingga terjadi sesuatu yang berdiri di dalam ayat tersebut, dalam hurufnya. Nah, nanti insya Allah itu akan bisa menjadi pegangan. Jadi bukan mencari diri kita, apa itu nurnya Adam Buya, apa itu nurnya Muhammad. Tidak boleh lagi ada kalam ke situ, karena wujud ini adalah wujudullah semata. Itulah yang dikatakan dengan sifat jauhar. Diri jauhar adalah kodrat ketuhanan, yang mana dia melahirkan kesucian alat, dan alat ini memantulkan kesucian diri jauhar basita ini, sehingga terlihat berupa kita yang sedang bercermin. Seperti itulah pantulan. Jadi coba, kalau pantulan itu berarti siapa yang dipantulkan itu, itulah pantulannya dari dalam. Nah, nanti setelah kita kaji 7 kali 4 masuk ke dalam alif lam lam ha, baru kita tahu mana wujud dia, kesempurnaan yang sebenarnya. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah yang mau bertanya, silakan kepada Buya mengenai diri Johar, diri Sabitah yang dihalalkan menjadi wujudullah. Silakan mengangkat tangan pada jamaah semua. Dipersilakan untuk bertanya. Pada Pak Bakudin dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, memasuki lagi babak baru ini. Kalau saya perhatikan Buya, dalam kajian ini kita kaji Tuhan ya Buya ya. Iya. Yang selama ini kan pemahaman saya ini yang ayan sabidah dan ayan karajah itu, yang ayan yang kita lihat di dalam cermin itu itulah diri kita. Tetapi sekarang apakah bisa disebut kebalikannya Buya, bahwa yang di luar cermin itu sesungguhnya yang dari pantulan yang dari dalam? Iya. Apa seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi tidak boleh kita mengatakan itu dari luar, itu pantulan dari dalam. Seperti kita ini pantulan dari jauhar kebasita, saya basita memantulkan gitu. Kenapa? Diri basita itu kan dia adalah sebuah diri yang halus seperti kaca.
Nah gitu, nanti dia akan pantulkan. Nah itu yang tidak berurat, tidak berdarah di jalan Tuhan gitu. Terus bagaimana Bu ya kaitannya dengan alif tersirat, alif yang berdiri itu, apa kita itu bisa kita katakan dengan Oh tidak bisa begitu. Ya, alif tersirat atau surat itu tidak bisa digolongkan ke situ dulu. Ya, yang ada boleh hanya sebutan aftar dan ba'dal. Ya, alif bukan nama Tuhan. Saya bilang dari tadi tidak ada penamaan yang lain di situ. Gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Sementara itu dulu Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Udin. Ada lagi jamaah yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pada Bapak Anas dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juru Tabligh. Semoga semuanya sehat walafiat dan semakin berkualitas ibadahnya saudaraku semua. Insya Allah. Pada ayah, semoga sehat selalu. Insya Allah. Izinkan Anda bertanya sedikit bahwa kita sudah melakukan pengkajian sebelumnya terkait dengan diri yang sebenarnya diri yang terdiri, diri yang didirikan, dan diri yang berdiri. Nah, pada malam hari ini terkait dengan pembicaraan tentang diri jauhar. Diri jauhar adalah Ruh Kudus. Jadi apakah yang terkait dengan diri jauhar ini berkaitan dengan ruh yang ditiupkan itu ayah? Diri jauhar bukan diri yang ditiupkan. Diri jauhar adalah diri wahyu. Ya, diri yang maujud dalam wahyu. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang ditiupkan, bukan. Jadi jauhar basita itu adalah diri yang berkodrat wahyu. Gitu. Jadi tidak berkodratkan sebuah hayat yang ditiupkan. Gitu. Paham? Jadi ini terus terang kita sering mendengarkan Ruh Kudus. Nah, pada malam hari ini kan ayah kita diberikan suatu pemahaman tentang diri Roh Kudus atau diri jauhar tadi. Itu makanya Anda bertanya. Kemudian ayah dalam konteks diri yang kita bicarakan, diri yang berdiri sendiri ini ya dalam kaitan dalam pemahaman, apakah kita hanya melakukan dalam kajian kita ini suatu pandangan secara hakikat saja? Karena kita secara kemampuan kan tidak bisa melihat Allah secara nyata ya ayah. Jadi, makanya di saat kodrat Tuhan itu dikembalikan kepada dirimu, apakah kamu beriman atas itu? Kodratnya. Ya. Yang kedua, Ruh Kudus bukan ruh suci atau ruh yang dibayangkan orang mondar-mandir kayak ruh. Tidak. Ruh adalah ayat, kudus adalah kudsi, yaitu sebuah kodrat hidup yang suci. Ya. Ruh itu hayat, kudus itu kudsi, kudsi itu wahyu. Ya. Nah, maka dikatakan diri jauhar ada diri yang wahyu dan suci. Gitu. Itu makanya dinamakan kudus. Kudus itu berasal dari kata kudsi. Hadits kudsi itu adalah wahyu atau kalam Allah yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Nah, itu dinamakan kudsi. Dan jauhar adalah kodrat ketuhanan yang boleh dikatakan yang berdiri
Nanti setelah jauhar ini menerima semuanya barulah. Nah sekarang kayak seperti kemarin kita sudah mengkaji alif lam lam ha masuk ke dalam batin. Kalau batin yang 4 masuk ke dalam alif lam lam ha, jangan lagi dibahas alif lam lam ha, karena dia sudah berubah menjadi 4 batin. Tidak ada fungsinya lagi. Nanti diikutkan fungsi alif lam lam ha itu nggak bakal ada, nggak bakal ketemu di ujung kaji. Paham? Makanya dia dimasuki batinnya 4, ya udah lebur, nggak ada lagi alif lam lam ha kecuali napas, ternapas, ampas, rupus, batin semuanya. Nah dari batin ini lahir zat. Nah ini yang diwadi mani-manikam. Nah itu nanti kita kaji. Yang penting sekarang kita sudah bisa membedakan mana pencarian diri Tuhan dan mana pencarian diri umat. Kalau pencarian diri umat itu namanya hakikat. Kalau hakikat Allah semuanya diri kita. Itu hakikat gitu. Paham? Tapi tersirat dari hakikat ini itu adalah wujud sesuatu yang berdiri yang tidak boleh dikasih nama lagi kecuali namanya Allah gitu. Nanti ini akan berubah pandangan, perkataan, jadi apa di alam ini nanti? Nanti kita ketahuan setelah kita kaji. Di Wadi Manikam ini zat yang maha suci. Mana sucinya di itu? Apa sebetulnya di itu? Nanti akan ketahuan kita. Akan masuk 4 masuk ke dalam di Wadi Manikam itu nanti. Baru kita tahu itu apa. Sampai 7 kali 4. Paham? Insya Allah ayah. Terima kasih ayah atas pencerahannya. Mohon doanya ayah supaya saya lebih berkualitas dalam pemahaman kajian ayah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang penting hati kita mencari Tuhan. Ya, yang penting hati kita ingin menyatu kepada Allah. Yang penting hati kita butuh Allah. Itu yang penting. Jangan ada ketulusan bersyarat. Saya kalau bisa, saya mau begini, saya mau gana. Itu jangan. Tulus aja, insya Allah. Paham? Makasih ayah. Makasih ayah. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Anas. Kemudian kepada Pak Lalu, dipersilakan Pak Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang ini ada sedikit guru, tapi mau bertanya sedikit. Dalam kalimat Allah yaitu alif lam lam ha dhamir, yang saya mau tanyakan itu mana yang dikatakan alif diri dan lam diri dan asma diri itu dan apa diri itu, sehingga Allah berfirman qul huwallahu ahad. Mohon penjelasannya. Itu sudah ada YouTube-nya tentang kodrat diri di dalam alif lam lam ha. Ya, itu sudah ada YouTube-nya dalam rangka marifat turuh, mendapatkan diri dalam asma Allah dan mendapatkan Tuhan dalam asma Allah. Yang mendapatkan Tuhan dalam asma Allah belum ada YouTube-nya. Ya, belum. Yang mendapatkan diri marifatul izzatullah sifatullah asma'ullah af'alullah itu sudah ada YouTube-nya. Jadi silakan diperhatikan ke YouTube saja, insya Allah. Nggak mungkin kita ulang lagi YouTube-nya di sini. Paham? Insya Allah. Baik. Sedang sakit sekali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat, dada sakit sekali. Kenapa? Dada tiang ini sedang sakit, panas, pilek, belu dan sebagainya, dan dada terus yang parah adalah dada.
Insya Allah, mudah-mudahan sama-sama mengalami. Saya kalau tidak ingat perintah Tuhan, saya nggak live ini, ya, gitu. Kalau ente sakit, nggak berapa yang rugi nanti orang, tapi kalau saya sakit, semuanya nggak ngaji. Ya, Insya Allah, mudah-mudahan. Silakan yang lain. Terima kasih pada Pak Lalu. Kemudian sama lain silakan mengangkat tangan untuk bertanya. Pada Pak Imam silakan untuk bertanya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat ya. Insya Allah. Hal yang gak kita inginkan. Amin. Insya Allah. Amin. Dari ceramah Buya yang tausiah Buya yang singkat tadi, jadi berarti bahwa ar-ra'du itu akan menjadi karajiah, dan karajiah itu adalah dirinya sendiri, itu merupakan pantulan dari jauhar awal, begitu ya Buya? Iya, betul. Dan kalau dulu karajiah itu adalah batin yang nyata, sekarang tidak ada batin yang nyata, tetapi dirinya sendiri, begitu ya Buya? Arahnya kepada Tuhan, gitu ya? Batin yang nyata itu tetap aja, cuma tidak boleh diasmakan dia. Dia tetap aja, ya, tetap aja dia am, ya, tetap aja dia am, tetap aja yang sabitah itu an. Tapi di dalam kodrat Tuhan tidak ada istilah itu, ya, tidak ada penamaan seperti itu. Ianya adalah suatu proses ketuhanan yang membuat terjadinya tajalli maujud, yaitu pantulan dari kesucian kudusnya, wahyunya. Nah, dari kesucian wahyu inilah yang dipantulkan oleh ayat sabitah tadi, ya. Nah, gitu. Atau dikatakan jauhar basita, ya, jauhar berwujud, artinya basita itu diri yang mulai berwujud. Jadi penampakan itu adalah wujud, ini adalah penampakan dari pantulan tadi. Cuma kalau pantulan ini belum 7 kali, di kesempurnaannya belum ada. Ini yang baru dia pantulkan dalam kajian kita baru 4. Napas, tanapas, ampas, nukus, ya kan? Nah, harus masuk 7, 6 lagi. Barulah kita merasa sempurnalah pantulan tadi semuanya. Dan pantulan ini juga akan dipantulkan lagi kepada alam. Ini yang dinamakan maujud, dipantulkan lagi kepada alam. Contoh Al-Quran. Al-Quran itu pantulan dari mana di diri kita? Nah, begitu umpamanya seperti itu. Jadi kalau sudah di alam ini berupa pantulan dari diri, barulah ada namanya Rabbil Alamin. Kalau enggak, dari mana dasar penyembahannya? Kita aja pantulan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Alam juga pantulan dari kita, dinamakan Sibaharu, pantulan juga dari Ahyan Karajiah. Cuma mana pantulan itu? Nah, inilah yang akan dicari. Gitu. Iya, terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Imam. Kemudian jamaah lain silakan untuk mengangkat tangan. Pada Pak Rajudin dipersilahkan untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, ini apakah ada kaitannya dengan doa Nabi Muhammad yang menjadikan satu batin napas, ampas dan lupus menjadi diri yang satu nafsiyah. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ini ada kaitannya dengan di Wadi Mani Manikam, di mana di tadi pancaran daripada langit dan bumi, kemudian Wadi pancaran daripada air, Mani pancaran daripada pikiran, kemudian Manikam pancaran daripada nur. Apakah itu perwakilan alam yang ada pada diri kita? Oh tidak. Tidak, itu kita mencari kaji maujud, ya, perjalanan maujudnya. Kalau sekarang tidak perjalanan maujudnya, ini perjalanan diri wujudnya sendiri yang dikatakan sesuatu yang berdiri. Nah, ini akan menjadi sumber daripada alam, sumber hakikat, ya. Karena di Wadi Mani Manikam akan luput sirna menjadi 4 batin. Bagaimana bisa tadi dijajalikan kepada kekuatan daripada nur-nur air, semua itu tidak bisa. Makanya beda makom gitu, ya. Beda makom, ini makom Rabbil Alamin. Jadi ditajalikan kepada alam. Di Wadi Mani Manikam akan luput menjadi 4 batin gitu, ya. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan ditajalikan. Kenapa? Karena kalau kita kaji Tuhan, gak mungkin an-nazir alam itu ada di kodrat Tuhan. Betul nggak? Masa ada air di kodrat Tuhan? Iya kan? Masa ada nur di kodrat Tuhan? Dikatakan Tuhan setelah nur zat batin sir wujud menyembah kepadanya, itu baru Tuhan dia. Tuhan nggak ada perumpamaan pisifat, dia tidak memakai pisifat sedikit pun. Gitu, paham? Nanti dari pizat inilah yang akan memakai pisifat. Barulah ada kajian maujud diri. Gitu. Sekarang kodrat Tuhan aja belum jadi Tuhan di dalam namanya. Bagaimana dia bisa bertajali ke kita? Yang mau bertajali aja belum sempurna dikaji gitu. Paham? Insyaallah ya. Baik. Masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu jemaah, jangan nanti kita tersembah namanya, ya. Makanya kita harus kenal wujudnya, bukan maujudnya. Kalau maujudnya sudah pasti kita. Wujud yang ada di dalam maujud ini siapa? Kan itu yang dikaji. Yang mata di dalam mata, suara di dalam suara dikaji. Nah, gitu. Semua kodrat-kodrat Tuhan yang tidak bersekutu dengan kodrat umatnya itu harus dikaji. Paham? Mungkin agak sedikit guncang cara pemahaman karena terbiasa mengkaji hakikat. Ya, terbiasa mengkaji hakikat. Apa hakikat? Alif aftar berupa maujud jasad, alif badal maujud rohani, ya, sir wujud berupa napas batin bagi Tuhan. Itu hakikat sayang. Ya, ini kita kaji kodrat Tuhan. Jadi jangan masuk kaji hakikat. Gitu.
Ya. Insyaallah Buya. Jadi saya paham itu, saya paham sekali semua jamaah kalau lagi enak-enak kaji mawujud Tuhan, nah sekarang lari ke kaji wujud Tuhan semata, ya kan? Begitu numpang sedikit kodrat diri dibatalin Buya kan gitu, nggak boleh numpang di situ, gitu. Tidak boleh ada perumpamaan di situ, jangankan sebuah wujud kita taruh. Gitu. Lanjut. Dan terima kasih pada Pak Judit. Lanjut kepada pertanyaan Pak Lalu Kadarul tadi mengatakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka videonya. Mengenai kalimat Allah, asal kalimat Allah ini apakah dari sifat atau zatnya? Mohon penjelasan. Sudah masuk 4 batin ke dalam tulisan alif lam lam ha, maka tidak lagi kita menyebut alif lam lam ha. Sudah hilang ditelan batin. Napas, ternapas, ampas, nupus, udah kita kuburkan, klik, dikunci, selesai. Tak ada lagi alif lam lam ha. Nanti alif itu, tulisan itu nanti yang jadi Tuhan, nah, repot kita nanti. Ya, jadi tidak lagi. Nanti kalau alif lam laha aja nanti Allah alif lam laha, kan gitu jadinya. Jadi jangan disebut lagi karena dia sudah tenggelam di dalam kodrat, yaitu napas, tenapas, ampas, nupus, atau dikenal dengan batin, ta'bil, jalalah, dan ad-dadah. Gitu, paham? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk bertanya pada Pak Ceku, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa sehat-sehat selalu. Amin, insya Allah. Amin, amin. Ini Buya, ada kejanggalan dalam hati saya ini Buya. Ini tentang penyembahan Allah ini. Apakah selama ini kami hanya menyembah nama aja, belum sampai seperti apa? Ya, kira-kira ya begitulah, ya kan? Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya kita belum tahu mau diapain, ya kan gitu. Nggak apa-apa lah. Ya, artinya bukan menyembah nama, cuma lebih suka ke nama, kan gitu. Kalau nggak ada namanya kan kita rasa-rasanya nggak cocok lagi gitu kan. Nah sekarang dengan adanya kodrat di dalam nama itu, berarti hati dan mata batin kita sudah punya sandaran. Nanti insya Allah ya, berarti kita sudah bisa mengarahkan mata batin ke sesuatu yang berdiri di dalam nama itu, insya Allah ya. Amin ya insya Allah. Kalau dulu ya Anda, insya Allah. Kalau dulu diganti namanya kan nggak mau ya. Diganti namanya takbir itu kan nggak ada yang mau gitu, karena saking sukanya ada nama gitu. Nah sekarang tanpa nama juga nggak masalah kan gitu, kalau sudah tahu wujud di dalamnya. Silakan. Terima kasih pada Pak Ceku. Selanjutnya pada Bapak Aris, dipersilahkan bertanya. Terima kasih cerita break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kacang agak unik ini ya. Iya. Kodrat jawar atau ruh kudus. Iya. Nah, kodrat jawar atau ruh kudus ini bisakah kalau secara asma dikatakan qiyamu binafsihi itu? Iya, bisa. Karena dia tidak menerima kodrat lain. Diumpamakan ke nur tidak mau, zat tidak bisa, batin tidak bisa.
Wujud tidak bisa, sir tidak bisa. Kenapa? Kudus, Roh Kudus ini maksudnya kudus itu adalah wahyu. Ya, diri wahyu, jauhar, sabita. Nah, ya, jauhar basita, jauhar sabita. Kalau di dalam dan di luar itu sabita basita. Ya. Nah, ia adalah ruh yang kudus. Ruh itu bukan ruh atau dikatakan hayat, suatu kehidupan yang suci. Nah, coba saking bersihnya, sucinya, subhanallah, subhanallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, inilah yang akan dicari tadi, subhanallah. Ya, mana yang mengatakan aku di dalam kalimat Allah tadi? Terima kasih. Insyaallah. Itu. Lanjut. Terima kasih pada Pak Aris. Selanjutnya kepada Pak Yusril, silakan bertanya Pak Yusril. Iya. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sehat selalu. Insyaallah. Adapun yang mau ditanyakan dalam perjalanan Johar Basita ini, adakah cara untuk merasakan bahwa itulah wujud Johar Basita itu, Buya? Ya, dengan adanya 7 perjalanan yang akan kita tempuh, insyaallah itu akan jelas. Ya, karena ini baru 1 tangga di itu 4 batin yang masuk ke dalam alif lam lam ha. Nah, nih, karena nanti jangan juga mencari diri dalam diri. Nah, makanya diawali dengan pemahaman ini, bahwasan yang kamu cari itu adalah diri yang berdiri tanpa didirikan, yaitu diri jauhar. Kalau diri Arab, dia adalah diri yang didirikan. Nah, nanti jangan salah, nanti banyak juga mencari diri hakikat dalam pencarian Tuhan. Ya nggak bisa. Kalau diri hakikat pencarian Tuhan, larinya keakuan-keakuan kita. Kalau hakikat kan maujud. Kalau ini bukan ada maujudnya, yang ada ini adalah pantulannya. Nah, dan dari diri jauhar ini apa juga yang dia pantulkan kepada alam ini, sehingga alam ini menyembah dia. Rabbil Alamin dengan Rabbin Nas itu kan beda. Kalau Rabbin Nas, Ilahin Nas, nah ini beda dengan Rabbil Alamin wa rahmatan fil alamin. Itu beda. Paham? Ini pencarian aftar. Sifat aftar, sifat zahir bagi Allah. Jangan nanti kita bilang Allah bil zahiru wallahi bil batinu. Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin. Nih zahirnya Allah nih. Nah, pengakuan itu tidak akan diberikan hak oleh Allah sebelum kita menyatakan aftarnya di diri kita. Paham? Baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.